Apa jadinya sepasang suami istri yang sedang berlibur di sebuah tempat, kemudian sang suami malah terjebak dalam kondisi menjadi dan mengaku seorang pembunuh bayaran. Hal ini diakibatkan ia malah memasuki villa yang harusnya sang pembunuh bayaran datang ke tempat tersebut. Dan sang klien malah percaya pemeran utama dalam film ini adalah pembunuh bayaran. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul The Man from Toronto. Dan film ini memiliki genre laga komedi. Film ini mengisahkan seorang pria yang tiba di lokasi atau villa yang salah. Ternyata di sana sudah ada penjahat yang telah menunggu The Man from Toronto. Yang diketahui The Man from Toronto adalah pembunuh bayaran dan seorang agen swasta. Hal ini menyebabkan pemeran utama dalam film ini akan terjebak dalam situasi tersebut. Karena nantinya FBI akan menyuruh ia tetap dalam perannya sebagai The Man from Toronto. Tidak hanya itu, nantinya dengan berbagai kejadian orang yang asli akan hadir dan malah mengiyakan rencana dari sang pemeran utama. Apalagi mereka jadinya akan menjalankan misi secara bersamaan. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai infonya. Scene pertama, scene memperlihatkan pemeran utama dalam film ini yang bernama Teddy. Ia sedang melakukan syuting alat-alat workout. Di sini Teddy menjelaskan barang-barang gym dengan seadanya. Scene berganti di sebuah daerah, lebih tepatnya di Utah. Di sana hidup seorang pembunuh bayaran yang bernama agen The Man from Toronto, dan kita akan menyebutnya Toronto. Ia memiliki rupa yang dingin serta tajam. Toronto kali ini sedang melakukan tugasnya dalam menginterogasi target buruannya. Bahkan Toronto memiliki alat-alat penyiksaan yang cukup komplit. Terungkap pula mengapa Toronto begitu santuy dalam menghabisi atau menyiksa seseorang. Karena ia mengungkapkan, rasa kasihan atau perasaan telah kutinggalkan di danau beku sejak lama. Hal ini diakibatkan karena Toronto melihat kakeknya tewas dihabisi oleh seekor beruang tepat di hadapannya. Hanya dengan tekanan psikologis, Toronto berhasil mendapatkan informasi yang ia inginkan, yakni sebuah alamat. Dan inilah film The Man from Toronto. Kembali lagi, scene memperlihatkan seharian Teddy dan istrinya yang bernama Lori. Dalam perbincangan mereka, ternyata Teddy cukup romantis karena ia telah mempersiapkan liburan ke Virginia. Selain itu, Teddy memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Kemudian Teddy dengan semangat pagi miliknya, ia yang bekerja sebagai marketing di sebuah tempat gym, mulai membagi-bagikan brosur-brosur pada warga lokal di sana. Lalu Teddy memberikan sebuah proposal kepada bosnya untuk membuat sebuah perlombaan boxing yang cukup aneh. Akan tetapi, sang bos mengomentari brosur yang telah dibuat oleh Teddy sangat jelek. Selain itu, sang bos langsung memecat Teddy karena kinerjanya selama ini tidak ada hasil yang menguntungkan. Lalu, scene berganti. Scene memperlihatkan di Toronto. Toronto yang hidup sendirian di kediaman, ia mendapatkan sebuah telepon dari bosnya yang bernama The Handler. Saat ini Toronto mendapatkan tawaran pekerjaan dengan bayaran yang cukup besar, yakni $2 juta. Pekerjaan itu di sebuah tempat di Virginia dan Toronto diperintahkan untuk datang lebih awal, yakni jam 19.00 tepat. Di sisi lain, Teddy dan Lori telah sampai di Virginia untuk mempersiapkan kejutan di villa yang telah Teddy sewa sebelumnya. Teddy menyuruh Lori untuk melakukan spa di sebuah tempat. Kemudian Teddy pun bergegas menuju ke villa tersebut. Akan tetapi sebelumnya Teddy sempat kebingungan karena kertas invoice pemesan villa tulisannya tidak begitu jelas karena kesalahan print.
Menariknya dengan percaya diri, Teddy malah menemukan sebuah villa yang cukup indah. Padahal villa tersebut adalah tempat pertemuan antara Toronto dan kliennya. Pada saat itu sang klien belum pernah bertemu dengan Toronto, sehingga ketika melihat Teddy, ia menyangka Teddy adalah the man from Toronto. Teddy yang awalnya hanya menyangka pria tersebut adalah penjaga villa, mulai merasakan ada yang aneh ketika melihat seorang pria yang sedang disekap dan diikat. Pria botak tersebut menyuruh Teddy untuk melakukan interogasi kepada sang sandera. Teddy yang saat itu mencoba membaca keadaan yang sedang terjadi, ia langsung beradaptasi serta berpura-pura mencari informasi yang dibutuhkan oleh pria botak tersebut. Beruntungnya, dengan keahlian berkomunikasi seorang sales, beberapa kali Teddy berhasil membuat tekanan psikologis serta hal ini dapat membuat sang sandera membuka mulutnya dan memberitahu informasi yang dibutuhkan oleh pria botak. Tak lama kemudian tiba-tiba FBI datang serta menyerang tempat tersebut. Lalu Teddy yang saat itu tertangkap oleh FBI mulai dilakukan interogasi terhadapnya. Teddy mencoba menjelaskan bahwa ia hanyalah seorang turis dan sedang berlibur dengan istrinya. Akan tetapi hal itu dapat dipatahkan oleh sebuah foto yang sebelumnya pria botak potret di ponsel miliknya. Soalnya pria botak tersebut mengirimkan foto itu kepada pria yang bernama Danila dan mengatakan bahwa Teddy adalah the man from Toronto. Danila adalah seorang pria yang mengkudeta pemerintahannya sendiri. Intelijen Amerika Serikat sempat memburu dan mengejar Danila. Dan saat kini, Danila percaya bahwa Teddy adalah the man from Toronto. FBI menyuruh Teddy untuk tetap mengaku bahwa dirinya adalah the man from Toronto. Di sisi lain, the man from Toronto yang sebenarnya yakni Toronto baru sampai di tempat. Ia seharusnya hadir. Diketahui pula bahwa ia menguasai 23 seni bela diri. Kemudian ia ditelaah dan pada saat itu Toronto menemukan sebuah berkas yang dimana dalam berkas itu ada email milik Teddy. Sehingga nantinya Toronto akan meretas serta menemukan di mana lokasi Teddy sebenarnya. Kembali lagi, ketika dalam perjalanan Teddy mencoba untuk menelpon istrinya yang sedang melakukan spa. Lori terlihat sangat gembira karena fasilitas yang diberikan oleh Teddy sangat luar biasa. Padahal saat itu, Lori hanya percaya bahwa Teddy sedang melakukan perjalanan dinas, yang membuat dirinya tidak dapat bertemu dan fasilitas-fasilitas yang saat itu Lori rasakan adalah fasilitas yang diberikan oleh Teddy. Termasuk nantinya Lori akan menaiki sebuah limosin yang akan diantar oleh Toronto. Lanjut, scene berganti di tempat pertemuan antara Teddy dan Danila ketika Danila mengatakan kode yang seharusnya ditanggapi dengan puisi abad ke-19. Teddy yang saat itu malah lupa untuk mengungkapkan kode tersebut, tetapi dengan santunya ia langsung mengaku bahwa dirinya adalah the man from Toronto. Danila saat itu cukup percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Teddy. Akhirnya Danila membawa Teddy ke sebuah tempat dengan menggunakan mobil miliknya. Di sisi lain, ternyata di sana Toronto pun berada di tempat pertemuan tersebut. Sehingga hal dilakukan oleh Toronto adalah mencoba untuk mengejar kemana mereka akan pergi. Hal yang dilakukan oleh Toronto adalah membajak mobil milik anggota FBI yang mengantarkan Teddy sebelumnya. Dan ia pun membuat skenario serta memberikan informasi yang palsu kepada FBI dan mengatakan bahwa Teddy dan Danila berada di sebuah truk kuning. Nantinya FBI malah terkecoh dan mengejar truk kuning yang entah tahu siapa ada di dalamnya. Di dalam sebuah mobil, Danila dan Teddy saling berbincang. Ia memberitahu bahwa Danila akan membawa Teddy ke Puerto Rico. Di sana Teddy diharuskan mengungkapkan beberapa fakta mengenai orang-orang yang sedang dicari oleh Martin. Itu menjadi sebuah tahap yang harus Teddy lakukan jika ingin bertemu dengan Martin.
Dalam perjalanannya menuju ke Puerto Rico, Teddy akan diantar dengan menggunakan pesawat pribadi beserta anak buah Danila. Ketika pesawat telah berada di atas awan, mereka dikejutkan karena di sana Toronto berhasil bersembunyi di bagasi pesawat, serta mengaku bahwa ia adalah The Man from Toronto yang sebenarnya. Terjadi perdebatan antara mereka. Teddy yang bersikukuh bahwa ia adalah orang yang sebenarnya, dan ditambah lagi anak buah Danila yang percaya bahwa Teddy adalah orang yang tepat dengan memperlihatkan sebuah foto. Membuat Toronto harus melakukan dengan cara yang keras, yakni menghabisi seluruh anak buah Danila yang berada di pesawat. Perkelahian antara mereka bukan menjadi perkelahian yang berat bagi Toronto. Malahan Toronto dapat mengalahkan mereka dengan mudahnya. Tidak hanya itu, akhirnya Teddy mengakui semuanya, termasuk ia menceritakan mengapa ia terjebak dalam kondisi seperti ini. Toronto yang mencoba untuk membaca keadaan, akhirnya ia memutuskan untuk tidak menghabisi Teddy dan memilih untuk Teddy tetap mengaku bahwa ia adalah The Man from Toronto. Kemudian setelah Toronto berhasil mendaratkan pesawat tersebut di sebuah ladang Puerto Rico, mereka bergegas melakukan misi selanjutnya, yakni mengungkapkan siapa pria yang bernama Green yang sedang dicari oleh Martin. Di tempat lain, The Handler melakukan gerakan tambahan, yakni menyewa seseorang yang disebut The Man from Miami untuk mengejar The Man from Toronto. Terlihat ia pun memiliki skill membunuh yang tidak dapat diragukan lagi. Sebelumnya Toronto mencoba untuk mengajarkan serta mengubah penampilan Teddy agar lebih gagah dan sangar. Singkat cerita, Teddy pun mulai mendatangi tempat yang disinyalir di sana ada pria yang bernama Green. Selain itu, Teddy dipasang sebuah alat komunikasi kecil agar Toronto dapat memberikan arahan kepadanya dalam mengungkapkan siapa Green sebenarnya. Teddy saat itu berada dalam kondisi harusnya mengungkapkan dari keempat pria yang dihadapannya mana yang sebenarnya pria yang bernama Green. Dengan gaya yang khas dalam menginterogasi para sandera, Teddy mencoba memberikan serangan kecil dengan menggoreskan pisau miliknya ke pelipis salah satu pria di sana. Akan tetapi itu malah menjadi senjata makan tuan bagi Teddy, karena diketahui Teddy memiliki fobia melihat darah dan membuat dirinya muntah. Tanpa diduga hal tersebut ternyata malah berhasil karena Green merasakan jijik dan mendapatkan tekanan yang luar biasa ketika ada muntahan, membuat salah satu dari 4 orang tersebut mengakui bahwa dirinya adalah Green. Setelah itu petugas di sana menyadari bahwa Teddy melakukan kontak dengan seseorang di luar sana. Di saat Teddy akan dihabisi serta ditodong oleh sebuah pistol, beruntungnya Toronto datang pada waktu yang tepat dan berhasil menyelamatkan Teddy. Kemudian mereka pun melakukan interogasi kepada Green. Didapatkanlah sebuah informasi bahwa Green adalah kepala pengembangan sebuah alat pemusnah atau bom yang memiliki daya ledak yang luar biasa. Senjata tersebut akan digunakan oleh Martin untuk mengebom kedutaan Venezuela di Washington DC. Dan akses agar senjata itu dapat aktif dengan cara menggunakan sidik jari jempol Green dan sidik jari milik Martin. Dengan santuinya Toronto menyuruh Teddy untuk keluar terlebih dahulu. Kemudian Toronto memberikan jempol tersebut kepada Teddy. Saat itu Teddy mengamankan jempol dengan menggunakan bungkus bekas keripik. Tak lama kemudian ternyata The Man from Miami telah datang. Gak ada hujan, gak ada angin, tiba-tiba The Man from Miami langsung menghajar mereka.
Beberapa saat Toronto sempat tak sadarkan diri, bahkan Teddy lempar ke lantai bawah. Beruntungnya Teddy masih bisa bergelantung. Terjadi baku tembak dan perkelahian antara The Man from Toronto dan The Man from Miami. Apalagi saat itu Toronto tidak sengaja malah menembak bokong Teddy yang membuat Teddy mengoceh seperti burung pipit. Sampai di mana mereka pun berhasil keluar dari kondisi tersebut dan membawa jempol milik Green. Setelah itu sebelumnya Teddy pernah meminta kepada Toronto untuk mengantarkannya kembali ke Virginia. Karena Teddy memiliki janji untuk merayakan ulang tahun Lori dengan makan malam bersama. Kemudian mereka pun kembali melakukan perjalanan ke Virginia dengan menggunakan pesawat. Sesampainya di sana ternyata Lori membawa temannya yang bernama Susie. Sehingga mereka seperti orang yang sedang melakukan double date. Apalagi saat itu kita mengetahui bahwa Toronto adalah seorang yang Jonas atau jomblo ngenes. Terlihat Toronto malah nyaman dapat berkenalan dengan Susie. Di sisi lain petugas FBI mengawasi mereka dengan menggunakan CCTV restoran. Agen Lawrence memiliki spekulasi bahwa pria yang bersama Teddy adalah The Man from Toronto yang sebenarnya, sehingga ia pun mengutus anak buahnya untuk menuju ke restoran tersebut. Tak lama kemudian Teddy tersadar bahwa ada The Man from Miami yang sudah sampai di restoran tersebut, sehingga Teddy bergegas menarik Toronto yang sedang asik dengan Anne. Mereka pun menuju ke gudang makanan. Terjadi perbincangan ringan, yakni Toronto malah baper kepada Anne dengan wajah Jonasnya. Akan tetapi Teddy mencoba menjelaskan bahwa The Man from Miami adalah orang yang diutus oleh The Handler. Beberapa saat The Man from Miami pun berhasil menemukan mereka. Pesan yang disampaikan olehnya adalah The Handler mulai tidak percaya kepada Toronto. Kemudian perkelahian antara mereka pun tidak dapat dihindari. Teddy yang berniat membantu Toronto malah menembak kaki Toronto. Sehingga membuat The Man from Miami berhasil membawa jempol milik Green serta melarikan diri dari tempat tersebut. Di sisi lain, para anggota FBI dan kepolisian pun telah sampai restoran. Akan tetapi Toronto dan Teddy berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil polisi di sana. Scene berganti, scene memperlihatkan di tempat kediaman Martin. Ternyata di sana sudah ada The Man from Miami dan The Handler. Martin menanyakan siapa sebenarnya mereka dan menanyakan di mana Green berada. Kemudian dengan santunya The Man from Miami mengeluarkan jempol milik Green. Lalu Martin menyebutkan pembayaran akan dilakukan setelah pesta kembang api. Di dalam perjalanan Teddy menanyakan peristiwa yang menjadi catatan hitam di mata The Handler. Peristiwa itu disebut Minnesota. Toronto akhirnya menceritakan peristiwa tersebut, yakni ketika ia melakukan misi dari The Handler, ia sempat membiarkan targetnya hidup karena melihat sang anak dari targetnya berada di dalam mobil. Toronto menyebutkan bahwa ia tidak ingin sang anak mengalami trauma dan akan menjadi seperti dirinya di masa yang akan datang. Terlihat sisi manusia Toronto aktif ketika peristiwa tersebut, apalagi ia menyebutkan bahwa akan pensiun dan membuat sebuah restoran dengan menggunakan bayaran dalam misinya kali ini. Sehingga tujuan dari Toronto pun adalah untuk membawa uang bayarannya kembali dan menggunakannya untuk hal yang lebih baik di masa depan. Kembali lagi ke tempat Martin. Martin mengeluarkan sebuah alat pengendali jarak jauh untuk mengaktifkan senjata yang ada di kedutaan Venezuela. Terlihat sekilas pula tayangan berita yang memperlihatkan kondisi kedutaan Venezuela. Dan di sana sedang diadakan acara penyambutan. Tak lama kemudian, mereka semua dikagetkan karena melihat Teddy yang berada di sana serta langsung memperkenalkan diri sebagai The Man from Toronto dengan berbagai gimmicknya dan dengan penegasan dari Danila. Martin berhasil percaya bahwa Teddy adalah The Man from Toronto. Akan tetapi terjadi perdebatan yang cukup sengit antara mereka
karena The Handler tahu bahwa Teddy bukanlah The Man from Toronto. Dengan cerdiknya Teddy membuat skenario dan memanggil Toronto. Teddy menjelaskan bahwa orang yang sering melakukan komunikasi dengan The Handler adalah supirnya, yakni Toronto. Ketika perdebatan mulai panas, mereka dikejutkan dengan kedatangan FBI yang menyerbu tempat tersebut. Beberapa dari mereka pun berhasil dilumpuhkan oleh FBI. Akan tetapi, Toronto berhasil melarikan diri dengan membawa uang yang berada di dalam tas. Begitupun Martin dan The Handler pun berhasil kabur dari sana. Teddy yang berhasil ditangkap oleh FBI diberikan fakta baru bahwa bom itu tidak akan meledak karena sidik jari sebelumnya bukan milik Green, akan tetapi milik penyandra di Puerto Rico. Kemudian Teddy pun bergegas pulang dari markas FBI. Ketika ia sudah sampai di rumahnya, ternyata Lori mulai merasakan ada yang berbeda dari Teddy. Apalagi Lori mengetahui sebenarnya Teddy sudah dipecat dari pekerjaannya. Di tempat lain, Toronto yang sedang asik menghitung uang miliknya ditelepon oleh The Handler. The Handler menyebutkan bahwa Toronto harus segera mengembalikan uang tersebut. Karena secara aturan main, Toronto belum berhasil membereskan tugasnya. Apalagi The Handler mengancam akan menghabisi Teddy jika Toronto tidak membawa uangnya dengan segera. Kemudian terlihat The Handler mulai mempersiapkan orang-orang yang akan melakukan hal tersebut. Agen milik The Handler memiliki nama sebutan The Man From. Kemudian diikuti nama kota asal mereka. Terdapat beberapa orang yang mulai The Handler hubungi. Kembali lagi, Teddy mendapatkan kabar dari Lori bahwa ia akan segera pulang ke kampung halamannya. Dengan bergegas, Teddy berlari menuju ke stasiun. Sayangnya saat itu Teddy dihalangi oleh The Man from Miami. Teddy dihajar dan dinyatakan di mana keberadaan Toronto. Beruntungnya saat itu ternyata Toronto mulai merasakan pertemanan antara mereka. Dan Toronto pun langsung menghajar The Man from Miami. Tak lama kemudian, agen yang diutus oleh The Handler pun hadir di sana. Terjadi baku tembak dan pertarungan di antara mereka. Apalagi pertarungan mereka terjadi di tempat kerja Teddy sebelumnya. Teddy yang memiliki skill bertarung seadanya berusaha bertahan dari serangan agen yang lain. Sampai di mana ketika Teddy dan Toronto dalam kondisi terpojok, The Man from Miami datang kemudian menghabisi yang lain. Poetry in the mirror. Dan di saat yang bersamaan di sana ada The Handler dengan senjata miliknya. The Handler menginginkan uang miliknya agar segera dikembalikan. Melihat hal tersebut, mereka berdua sempat terpental dan berusaha kabur. Kemudian mereka berdua berusaha melarikan diri ke dalam pabrik dan di saat mereka sedang terpojok, Toronto berhasil mengelabui The Handler dan membuat dirinya terjatuh ke dalam wajan panas yang berada di bawah. Lalu Teddy merasakan ada bau gas di dalam pabrik tersebut. Ternyata benar, hal ini membuat pabrik meledak dan membuat mereka terpental keluar. Setelah itu Teddy bergegas menuju ke stasiun untuk menjelaskan semuanya kepada Lori. Terlihat Lori mulai kembali percaya kepada Teddy. Akan tetapi di saat yang bersamaan, petugas mobil malah menangkap Teddy saat itu. Not all my blood. Okay, you need medical attention. Dan scene terakhir, 1 tahun kemudian, scene memperlihatkan Toronto yang berhasil membuka restoran dan akhirnya dapat berhubungan dengan Anne. Apalagi itu menjadikan mereka terlihat menjadi teman baik. Tamat.